Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Pores. Kali ini Bu Guru akan lanjut menjelaskan pendidikan agama Katolik pada pelajaran 7 tentang percakapan dengan Nikodemus. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena telah Kau kumpulkan lagi di sini. Hari ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus pada malam hari untuk bertanya dan mendengarkan wejangan-wejangannya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama dengan judul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Oke anak-anak, nah sekarang kita mulai dengan pendalaman kitab suci, kisah tentang percakapan dengan Nikodemus pada Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 21. Mari kita simak video berikut ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke anak-anak, nah di sini Bu Guru mempunyai pertanyaan. Siapakah Nikodemus? Nah, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, guru yang rendah hati. Nah, Nikodemus menemui Yesus di malam hari untuk bertanya tentang cara masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, pesan Yesus kepada Nikodemus yang pertama itu agar ia siap dilahirkan kembali dalam roh agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pesan yang kedua, Yesus juga meminta Nikodemus dan kita semua untuk mengubah perbuatan kita yang buruk dan jahat menjadi baik dan benar. Misalnya, yang sebelumnya malas belajar, nah Tuhan Yesus meminta kita untuk lebih rajin belajar. Nah sebelumnya malas atau tidak mau membantu orang tua. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu membantu orang tua ataupun sesama. Itulah pesan Yesus kepada Nikodemus ataupun kita sendiri. Selanjutnya, arti dilahirkan kembali dan hidup sebagai manusia baru. Nah, arti dilahirkan kembali
meninggalkan cara hidup lama yang buruk dan melakukan cara hidup baru yang lebih baik. Jadi kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang buruk dan melakukan cara hidup yang baru dan lebih baik. Terus, hidup sebagai manusia baru berarti hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik, tidak menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat. Maksudnya, dalam hidup baru kita dituntut menerapkan kasih sayang kepada sesama dengan segenap ciptaan Tuhan, kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan untuk selalu belajar dan mendengarkan orang lain, ya. Nah, tugas Yesus sendiri adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, maka ia meminta semua orang untuk percaya kepadanya. Nah, hal yang dapat kita teladani dari Nikodemus yaitu sosok berpengetahuan yang rendah hati. Nah, maksudnya Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama. Nah, walaupun dia seorang guru atau pemimpin agama, dengan rendah hati ia bertanya kepada Yesus tentang bagaimana cara masuk ke kerajaan Allah. Terus yang kedua, terbuka dan mau mengakui kekurangannya. Jadi seorang Nikodemus dia mau terbuka dan mau mengakui kekurangannya. Terus yang ketiga, tidak malu bertanya. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, nah Nikodemus sendiri dengan rendah hati dia tidak malu bertanya kepada Yesus. Nah, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Terus yang berikutnya, siap mengubah cara dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang lama agar menjadi lebih baik. Setelah ia bertemu dengan Yesus dan bertanya banyak tentang kerajaan Allah, Nikodemus pun siap mengubah cara hidupnya atau kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang lama dan menjadi lebih baik, ya. Itulah 4 hal yang dapat kita teladani dari Nikodemus. Oke anak-anak, terima kasih penjelasan hari ini. Jangan lupa menyelesaikan latihan yang telah Bu Guru kirim di Classroom ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.